ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Selain itu, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan juga menjadi alasan berdirinya organisasi ini. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Maman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan waktu bergabungnya, negara-negara ASEAN tersebut adalah: pertama, yaitu 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Berikut ini adalah batas-batas wilayah ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan dataran Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timor Leste, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran yang berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Masing-masing anggota ASEAN memiliki kehidupan sosial yang beragam. Berikut ini beberapa keberagaman sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Keragaman sosial budaya Brunei Darussalam antara lain sebagai berikut. Brunei Darussalam memiliki kampung ayer yang merupakan sebuah desa terapung yang berada di negara tersebut. Kebudayaan Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan sehari-hari, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Kafes. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, Islam, India, dan juga Indonesia.
Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah Filipina. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. O dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manan yang menunjukkan rasa penghormatan. Tarian tiningkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Halo-halo merupakan makanan penutup khas Filipina yang namanya secara hariah berarti campur-campur. Kostum nasional resmi adalah orang Filipina adalah Tagalog Parong. Yang keempat adalah negara Kamboja. Di negara Kamboja ini banyak terdapat candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan agama Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Yang kelima adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Lelaki dan perempuan di Myanmar menggunakan pasta warna kuning yang diambil dari kulit kayu pohon tanaka sebagai kosmetik. Olahraga tradisional Myanmar adalah Chinlon. Fokus olahraga tersebut adalah bagaimana seseorang bermain secantik mungkin. Pakaian tradisional Myanmar disebut longi yang mirip sarung di Indonesia. Yang keenam adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana yang disebut dengan non lak. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Wayang air atau water puppet merupakan kesenian khas Vietnam. Selanjutnya yang ketujuh adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katao. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kao Niao, yang artinya anak turun dari nasi ketan. Sai Pat merupakan upacara pemberian sedekah penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya yang disebut Khaen. Yang ke-8 adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Kepiting tape adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan. Yang ke-9 adalah Thailand.
Thailand artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Sebaliknya, bagian kaki merupakan bagian yang dianggap paling hina. Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dingin. Muay Thai adalah olahraga asli dari Thailand. Wai merupakan sapaan khas Thailand. Wai merupakan cara mengucapkan halo, selamat tinggal, datau, terima kasih. Yang ke-10 adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Sementara agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki banyak tarian kesenian yang sudah dikenal masyarakat dunia, seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan sebagainya.